Tapi rasa itu luar biasa, takut yang luar biasa. Mungkin kalau pernah dirasakan, takut tanpa sebab, takut luar biasa. Mungkin orang nggak pernah merasakan. Nah, ini akan terjadi kepada orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang mengingkari luar biasa takut. Makanya kalau orang yang beriman itu pulangnya dalam keadaan senyum. Bismillah, Ustazah, boleh diperjelas lagi tentang hubungan pentingnya kita mengenal jasad, jiwa, dan ruh ketika kita menghadapi sakratul maut. Jadi pentingnya kita mengenal jasad. Jasad ini kan memang udah tahu. Jiwa dan ruh. Yang mana kita, yang mana sesungguhnya kita. Jadi ketika kita sakratul maut, waktu sakratul maut itu kondisi di mana orang akan mengalami bingung. Seperti tadi, ya masih hubungannya dengan pertanyaan tadi, ya, yang tentang Nabi Musa itu hancur luluh. Itu intinya tentang itu. Jadi waktu kita mau meninggal, itu pandangan kita menjadi tajam. Jadi yang nggak nampak bisa nampak. Siapa yang di sekitar kita itu tampak. Itu orang itu bagaimana, ini kayak mana, ada siapa yang datang, itu nampak semua. Kalau kita nggak mengenali yang namanya diri kita itu yang mana, di situ akan terjadi bingung. Nggak tahu, karena semua yang ini ngajak kita, yang itu ngajak kita, nafsu-nafsu kita itu berwujud. Jadi kita jadi bingung, yang mana, ini kemana. Tetapi kalau kita sudah tahu yang mana ini adalah diri yang fisik ini akan kita tinggalkan, fisiknya ini akan kita tinggalkan, jasadnya ini nanti akan masuk dalam kubur, jiwa kita masuk alam barzah. Nah, di situ pertanyaan-pertanyaan di sana. Kemudian ruh kita kembali kepada Allah. Kalau kita sudah paham ini, ilmu tentang yang mana saya yang sebenarnya, dan kita mau apa, dan apa yang Allah perintah sekarang udah kita laksanakan atau belum, yakin kita itu sebenar, yakin itu harus benar-benar bulat. Nah, itu insya Allah kalau sudah kita kenali diri kita, insya Allah nggak bingung di sana. Jadi waktu panggilan Allah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa itu kenapa tenang? Karena dia udah tahu. Dia kembali kepada Allah dalam ridho dan diridhoi. Artinya dia pun senang. Mau pulang itu sudah senang. Karena kita kampungnya itu akhirat. Kampungnya itu sana. Jadi kalau orang yang masih takut untuk pulang kampung, ini yang mengerikan ini, yang takut untuk pulang kampung. Masa pulang kampung takut? Kalau kita kampungnya ini kan pulang kampung, ada rasa takut nggak ketika mau pulang kemari? Senang kan? Karena tahu di kampung sudah siapa yang kita mau ketemui, mau buat apa. Itu nggak ada rasa ketakutan. Tapi kalau kita nggak paham bagaimana di sana, terus kita itu kayak mana, nggak ada persiapan mental kita, ya jelas takut. Dan yang kita rasa takut itu beda, bukan takut seperti kita takut biasa. Ini masalahnya. Kalau kita cuma takut, nanti kan bisa. Kalau takut pulang kampung dunia itu kan begitu. Tapi rasa itu luar biasa, takut yang luar biasa. Mungkin kalau pernah dirasakan, takut tanpa sebab, takut luar biasa.
Mungkin orang nggak pernah merasakan. Ya. Nah, ini akan terjadi kepada orang-orang yang ingkar. Orang-orang yang mengingkari luar biasa takut. Makanya kalau orang yang beriman itu pulangnya dalam keadaan senyum karena ridho Allah. Dia pun ridho. Enak pulangnya. Sedangkan yang orang ingkar, dia dalam ketakutan yang luar biasa. Jadi wajahnya tuh serem. Belum menghadapi lagi yang seremnya. Itulah yang dikhawatirkan. Kenapa kita harus mempersiapkan diri untuk mengenal yang mana jasad, jiwa, dan ruh kita. Tapi pengenalan itu mungkin cukup, ini penjelasan ini aja ya.